pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita melewati lembah, melewati jurang, melewati bukit yang tinggi berkali-kali. Itu yang dialami oleh Ishak yang sebentar akan saya sampaikan. Tetapi percayalah kepada Tuhan, ikut terus jalannya Tuhan, jangan pernah menyimpang, jangan pernah berbalik. Nanti engkau akan mengalami sesuatu seperti yang Ishak alami. Sampai di tempat di mana musuh sudah tidak berkuasa lagi untuk menyerang dia. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan bersama. Kami percaya bahwa jalan hidup kami yang bersama dengan Tuhan, ada waktunya kami melewati gunung dan lembah yang dalam. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan membawa kami sampai ke puncak kemenangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 20, Kejadian pasal 26 ayat 25. Kejadian 26 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia masang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin.
Sudah perhatikan baik-baik, ini prinsip seluruh bagian kehidupan kita bergantung kepada prinsip ini. Iblis hanya bisa menyerang kita 3 kali. Oh, bisa dia menyerang kita, saudara sekalian. Dan Tuhan mengizinkannya supaya kita belajar sesuatu dari Tuhan. Tuhan berkuasa mengubah ruangan pencobaan dari iblis menjadi ruang ujian. Ruang ujian itu apa artinya, saudara sekalian? Sesudah saudara melewati ujian, kesulitan, pergumulan itu, saudara akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Katakanlah, anak SD, ujian akhir maksudnya. Dan dia sesudah itu dia bisa masuk SMP. Sesudah dia ujian SMP, dia bisa masuk SMA. Sesudah masuk SMA, ujian SMA, dia bisa masuk perguruan tinggi. Itu saudara sekalian. Jadi tolong ingat ini betul-betul, jangan ada yang menyerah karena sedang dalam pergumulan sekarang ini. Percayalah, dengar firman Tuhan dengan baik. Pertama, semua sumur yang digali oleh Abraham dulu ditutupi musuh dengan batu. Sudah tahu, Ishak meneruskan bisnis ayahnya, yaitu beternak. Kalau tidak ada sumur, bagaimana itu hewan-hewan bisa mendapatkan suplai air minum? Kedua, kemudian dia menggali sumur, hamba-hambanya menggali sumur, dapatlah sumur. Di situ kemudian apa? Itu sumur itu pun bertengkar mereka dengan orang setempat. Mereka katakan, ini sumur kami, bukan sumur kalian. Ketiga, masih bertengkar lagi, saudara sekalian. Ya. Saudara perhatikan ini baik-baik dalam hidup saudara sekalian. Pencobaan iblis hanya mampu 3 kali. Lihat waktu dia coba Yesus kan, suruh batu menjadi roti, gagal. Suruh Yesus naik ke puncak bait Allah, suruh loncat dari sana, Tuhan Yesus tidak mau. Dan kemudian naik ke gunung yang tinggi, dari sana kemudian Tuhan Yesus disuruh menyembah. Kalau menyembah iblis, kalau dia mau dapat semua kemewahan, kemegahan dunia ini. Yesus tidak mau. Sudah itu apa? Iblis pergi daripadanya. Tolong ingat ini benar-benar. Ini terjadi untuk kita juga sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Saudara pemirsa, saudara jemaat yang adalah anak-anak Tuhan, jangan takut kepada pencobaan iblis. Apa yang terjadi saudara kemudian? Ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ini janji Tuhan. Sesudah melewati segala macam pencobaan tadi, Tuhan ambil alih seluruh kehidupan dari Ishak. Begitu juga dengan kita. Jangan khawatir. Kalau sudah menang, maka saudara masalahmu akan diambil alih sepenuhnya oleh Tuhan. Dan apa katanya? Jawaban Ishak inilah yang kita mau dengar bersama-sama hari ini. Jawaban Ishak terhadap kebaikan Tuhan, terhadap kemenangan daripada Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan, ia apa? Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Luar biasa. Katanya apa? Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan sama dengan berdoa. Ia mendirikan mezbah, ini konteks perjanjian lama saudara sekalian, dan kemudian apa? Memanggil nama Tuhan, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah membawa dia sampai ke sana. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua saudara sekalian, mari, kalau Tuhan sudah memberi jalan keluar, kemenangan kepada kita semua, mari kita belajar berlutut dan berdoa serta memuji Allah yang sudah menolong kita, melepaskan kita dari semua kesesakan yang kita alami. Jangan pernah lupa bersyukur. Setiap hari, kalau saya ini yang sudah tua seperti ini, saya selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan,
Saya tidak menyangka Tuhan membawa saya sekarang sampai umur sudah lewat 70 tahun. Dan saya yakin Tuhan akan bawa saya nanti 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi jangan sampai 100 lah ya. Nanti sudah terlalu tua adalah yang menggantikan saya. Oleh sebab itu, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tiap-tiap hari bersyukur. Saya selalu beritahu begitu kepada teman-teman saya sekelas yang rata-rata sudah di atas 70 tahun. Saya mengatakan, walaupun kita sakit, walaupun kita lemah, setelah tua ini, mari kita terus bersyukur. Karena sudah berapa banyak gunung, berapa banyak lembah yang kita lewati dengan selamat sampai hari ini. Sehingga kita masih bisa melayani pekerjaan Tuhan, masih bisa bekerja bagi Tuhan. Ada teman-teman saya harap dia menyaksikan program ini, yang sudah dari tempat duduknya dia masih bisa buat di media sosial renungan-renungan yang menjadi berkat besar bagi orang lain. Saudara juga bisa buat yang sama yang sudah tua seperti saya. Mari kita bersyukur untuk hidup kita hari ini. Sudah berapa banyak lembah dan gunung yang kita lewati, dan kita masih selamat sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kami dengar hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus baik kepada kami. Ajar kami untuk terus bersyukur hari demi hari yang dapat kami lewati dalam kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.